Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslan SPD MSI, Guru Ekonomi SMA Negeri 13 Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi neraca saldo perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian neraca saldo. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat neraca saldo. 3. Peserta didik dapat mencatat buku besar ke dalam neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisikan saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Definisi lain dari neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada perusahaan tertentu. Adapun manfaat atau kegunaan neraca saldo adalah 1. Untuk menunjukkan ringkasan akun-akun buku besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca. Yang kedua, untuk mengadakan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Nah, berikut tampilan bentuk neraca saldo. Jadi, pada kolom yang di atas ini adalah titelnya, yaitu nama perusahaan, kemudian jenisnya adalah neraca saldo, kemudian periodenya. Kebetulan di sini adalah periode 31 Desember tahun 2019. Nah, di sini ada neraca saldo ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama adalah nomor akun atau kode perkiraan. Ini diisi dengan kode perkiraan. Kemudian kolom kedua adalah nama akun, yaitu nama perkiraannya. Kolom ketiga adalah debit dan kolom keempat adalah kredit. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana cara mencatat buku besar ke dalam neraca saldo. Yang pertama, kita siapkan dulu format neraca saldonya. Di format neraca saldonya, paling di atas ini tentunya adalah titelnya, judulnya, nama perusahaan, kemudian neraca saldo dan periodenya. Nah, yang perlu kita pahami sebelum kita melakukan pencatatan bahwa neraca saldo ini sumber pencatatannya adalah dari buku besar, karena yang kita mau input adalah saldo dari masing-masing akun yang ada di buku besar. Nah, kita mulai dari kolom yang pertama, yaitu kolom nomor akun di neraca saldo. Lagi-lagi, nomor akun di neraca saldo ini diisi dengan kode perkiraan. Nah, sumbernya ini dari buku besar. Kode perkiraan yang ada di buku besar yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ada di pojok kanan atas kode akun 111 dari buku besar. Itulah yang kemudian kita catat ke dalam kolom nomor akun di neraca saldo 111. Kemudian namanya, nama akunnya adalah ini yang ada di atas ini, di atas buku besar. Ini adalah akun kas. Ini dari buku besar akun kas, kemudian dicatat ke dalam akun atau nama perkiraan di neraca saldo kas. Kemudian angkanya, saldonya, saldo kas ini bersaldo debit. Bersaldo debit sebesar 2 juta, maka di neraca saldo juga dicatat di posisi debit.
yaitu sebesar saldo kas tadi yang 2 juta. Nah, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya sampai semua saldo-saldo di buku besar ini sudah dicatat masuk ke dalam neraca saldo. Setelah semua saldo-saldo dari buku besar dicatat ke dalam neraca saldo, maka akan tampak seperti ini. Ini nomor kode akunnya sudah terisi semua, kemudian nama akun, debit, kredit. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika sudah tercatat semua saldo-saldo buku besar sudah dicatat ke dalam saldo, kita harus jumlahkan berapa kolom debit dan berapa jumlahnya kolom kredit. Ingat, kolom debit, jumlah di kolom debit harus sama dengan jumlah di kolom kredit. Kalau tidak sama, berarti pasti ada kesalahan pencatatan dan harus ditelusuri kembali mulai dari buku besar yang pertama. Baik, saya kira hanya itu yang sempat saya paparkan pada kesempatan ini, dan tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.